Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SDN Lumbur 1, yang terhormat para Dewan Guru SDN Lumbur 1, terima kasih atas waktunya pada hari ini kita bisa berkumpul bersama dalam rangka diseminasi modul 1/4 aksi nyata guru penggerak. Baiklah, saya akan membacakan susunan acara yang pertama, yaitu pembukaan. Marilah kita buka acara ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua yaitu tentang lagu Indonesia Raya. Hadirin diharap berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Acara selanjutnya yaitu sambutan dari Kepala Sekolah SDN Lumbur 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah la haula wala quwwata illa billah. Yang terhormat, yang saya banggakan Bapak Ibu Dewan Guru SDN Lumbur 1, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Ilahi yang mana pada hari ini atas nikmatnya kita semua bisa bersama-sama berkumpul di ruangan kelas 1 dalam rangka yaitu diseminasi budaya positif calon guru penggerak angkatan 11, yaitu rekan kita yang ada di Lumbur 1, Ibu Sumiati SPDI dan Ibu Eka Widianesi SPDI. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita selalu setia mengikuti ajaran-ajarannya dan mudah-mudahan di yaumil akhir nanti kita semua mendapat syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu semua, alhamdulillah pada hari ini Ibu Eka sama Ibu Sumi diseminasi tentang budaya positif, yaitu yang ada di modul PGP Pendidikan Guru Penggerak. Dan budaya positif ini adalah salah satu bagian atau rangkaian dari modul-modul yang telah dilewati, yaitu modul 1/4 ya. Alhamdulillah, dari sekian banyak modul, kurang lebih di pendidikan guru penggerak ini ada 10 modul yang sudah dilalui, itu sampai 4 modul ya. Satu dari mulai 1.1, 1.2, 1.3, dan ini budaya positif itu adanya di 1.4. Kita di sini selaku rekan kerja, karena ini adalah juga program dari Kementerian Pendidikan Guru Penggerak, kita di sini harus saling mendukung ya, memberikan motivasi, memberikan semangat, dan memberikan apapun yang kita bisa demi lancarnya pendidikan guru penggerak yang sedang ditempuh oleh dua rekan kita. Saya atas nama Kepala Sekolah mengucapkan terima kasih ya. Ini adalah bukti dukungan dari Bapak Ibu semua kepada Ibu Eka dan Ibu Sumi. Mudah-mudahan kita doakan, karena perjalanan masih panjang, baru 4 modul yang dilewati, berarti masih 6 modul yang harus
diperjuangkan, yang harus dipelajari. Kita doakan bersama, mudah-mudahan nanti sampai akhir, sampai modul 10, Ibu Sumi sama Ibu Eka itu diberikan kemudahan, diberikan kelancaran, diberikan kesehatan. Ya, mungkin itu aja sambutan dari saya. Tetap semangat ya Bu Sumi sama Bu Eka, yang sehat selalu, dan teman-teman semua mudah-mudahan nanti bisa kedepannya ada dari kita juga, ya mungkin Miss Desi juga nanti ya PGP yang akan berikutnya. Yang ada salah satu di antara ibu bapak semua yang lolos juga untuk CGP angkatan berikutnya. Dan itu aja mungkin saya mohon maaf atas nama pribadi. Sekali lagi semangat Bu Sumi sama Bu Eka. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Siti Rohlia yang telah memberikan sambutan dan dukungannya kepada calon guru penggerak saya sendiri, Ibu Sumiati, dan juga Ibu Eka Widianingsih. Baiklah, untuk acara selanjutnya yaitu desiminasi budaya positif yang akan disampaikan oleh Ibu Eka Widianingsih, SPD. Waktu dan tempat dipersilahkan. Kita memulai menyaksikan atau mendengarkan pemaparan materi budaya positif. Sepertinya kita harus tepuk-tepuk dulu ya supaya rileks ya. Ya. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, 4 kali. Nah, jadi rulesnya itu kalau saya bilang tepuk baru bertepuk. Kalau saya tidak bilang tepuk berarti tidak bertepuk. Oke? Oke, tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, 2 kali. Terima kasih ibu-ibu, bapak-bapak yang telah menyempatkan hadir pada desiminasi saya. Sebelumnya tadi sudah dijelaskan oleh Ibu Kepala Sekolah, desiminasi ini adalah salah satu rangkaian dari pendidikan calon guru penggerak yang sedang saya jalani. Maka dari itu saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Kepala Sekolah dan rekan sejawat, baik dari tenaga pendidik dan tenaga pendidikan yang telah mendukung saya dari awal sampai sekarang ini. Terima kasih banyak Ibu Bapak atas dukungannya kepada saya. Selanjutnya yaitu kita akan membahas mengenai budaya positif. Oke, next aja Bu. Ya. Oke. Mungkin budaya positif adalah istilah baru yang baru kita dengar. Ya, Ibu Bapak, betul? Iya. Tetapi kita sudah melaksanakannya di sekolah kita. Hanya saja ada beberapa bagian yang belum dan akan kita laksanakan. Kita sudah melaksanakan budaya positif ini. Saya yakin Ibu Bapak sudah memberikan tenaga dan pikirannya untuk mencerdaskan anak bangsa. Kemudian budaya positif di sekolah merupakan salah satu upaya peningkatan kualitas pendidikan nasional. Penerapan budaya positif ini tidak bisa dilakukan tanpa dukungan dari semua elemen yang ada di sekolah. Dengan penerapan budaya positif ini diharapkan dapat mewujudkan visi sekolah dan membentuk karakter murid dalam mengimplementasi nilai-nilai program belajar Pancasila. Atau bisa
Disingkatnya begini Bu, budaya positif itu kalau kita sebagai guru menciptakan budaya positif pasti anak nyaman, kita nyaman, betul? Iya, anak nyaman, dia berangkat dari sekolah ingin bertemu dengan ibu bapak gurunya, pasti mereka itu punya aku mau ke sekolah karena ibu guruku baik, karena ibu guruku tidak galak, ibu guruku menyenangkan, aku ingin bertemu sama teman-temanku. Jadi lingkungan yang positif akan membuat anak berangkat ke sekolah dengan hati yang senang dan gembira. Kalau mereka senang dan gembira, kita harapkan mereka belajar itu dengan rasa yang senang, sehingga mereka merasa merdeka sesuai dengan filosofi tujuan pendidikan dari Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan bersifat menuntut anak menemukan kebahagiaannya, menuntut anak menemukan merdekanya sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam di sini yaitu budi pekerti yang kita biasa kenal sebagai karakter profil pelajar Pancasila. Kemudian kodrat zaman yaitu kita sedang berada di zaman yang serba teknologi. Betul, memang tidak boleh banyak bermain handphone, tetapi kita tidak bisa pungkiri bahwa teknologi saat ini, kalau kita tidak mengajarkan teknologi kepada anak kita nanti di zamannya akan ketinggalan. Iya, hanya saja kita hanya bisa memproteksi anak-anak kita sehingga tidak menyalahgunakan kepercayaan kita dalam menggunakan gadget. Ya, kemudian tujuan aksi nyata ini yaitu memberikan sosialisasi kepada warga sekolah terkait budaya positif dan penerapannya di lingkungan sekolah. Yang kedua, menumbuhkan budaya positif di sekolah sehingga membuat suasana pembelajaran yang nyaman dan menyenangkan. Lanjut aja. Tolak ukur keberhasilan diseminasi yang saya lakukan yaitu warga sekolah mendapatkan pemahaman tentang budaya positif di sekolah dan penerapannya dalam kegiatan pembelajaran di sekolah. Murid mampu memahami dan bersama-sama membuat kesepakatan kelas untuk dipasang di dinding kelas dan ditaati. Kemudian memperbaiki proses pendisiplinan murid melalui penerapan segitiga restitusi. Nah, yang ketiga ini pasti istilahnya istilah baru. Bapak Ibu guru apa sih segitiga restitusi, nanti kita akan bahas. Oke. Yang selanjutnya itu perubahan paradigma, stimulus respon dan teori kontrol. Sebelum kita ke budaya positif, itu kita harus merubah mindset kita, Bu. Merubah mindset kita dari stimulus respon menjadi teori kontrol. Respon di sini yaitu kebutuhan kita sama. Kebutuhan kita tuh sama nggak, Bu? Kebutuhan kita, kebutuhan saya dan kebutuhan ibu pasti berbeda. Kebutuhan saya dengan kebutuhan bapak pasti berbeda. Tapi kita rubah menjadi kebutuhan ini kita berbeda. Kebutuhan kita itu berbeda. Kemudian semua orang melihat hal yang sama. Tanpa dipungkiri, saya pun sebelum mempelajari modul ini, saya menganggap semua peserta didik saya sama, sedangkan aktualnya setiap orang memiliki perbedaan. Iya. Kemudian yang ketiga, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Terkadang kita tanpa kita sadari
kamu harus sesuai sama, kamu harus sesuai dengan keinginan saya. Betul, sama saya juga begitu sebelum mempelajari ini. Oh ternyata setelah menerima materi modul ini, saya berpikir kita seharusnya berusaha memahami pandangan orang lain. Kita tidak bisa memaksakan orang lain akan menjadi seperti kita. Betul ya Bu? Ya saya. Kemudian yang keempat, perilaku buruk dilihat suatu kesalahan. Ternyata di teori kontrol semua perilaku memiliki tujuan, bukan berarti perilaku salah itu dibenarkan. Ya, ini jangan sampai terbalik. Bukan perilaku buruk itu kita benarkan, tetapi kita harus melihat mengapa dia melakukan hal seperti itu. Apa tujuannya? Pasti mereka memiliki tujuan. Nah, setelah kita tahu tujuan mereka melakukan hal seperti itu, baru kita masuk ke kontrol. Kontrol kita hanya sebagai pengontrol Bu, bukan menentukan. Jadi jangan menjudge anak itu nakal, anak itu bandel. Pasti ada alasannya. Kita bimbing, kita tuntut sesuai dengan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya, oh tidak. Tetapi hanya diri kita yang bisa mengontrol diri kita sendiri. Kita bukan berarti kita tidak mau dikontrol dengan orang lain. Yang punya kuasa dengan diri kita adalah diri kita sendiri, bukan orang lain. Kemudian dari stimulus respon ini saya bisa mengontrol orang lain. Oh ternyata kita itu tidak bisa mengontrol orang lain dan tidak bisa kita dikontrol dengan orang lain. Pemaksaan ada pada saat pendidikan gagal. Ternyata kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kemudian model berpikir menang kalah. Kita ubah mindset kita menjadi model berpikir menang. Menang bukan berarti menang ya kita harus berkelahi, bukan. Maksudnya itu karena kita mencoba mengerti perilaku orang lain, jadi kita tidak tegas saya salah, saya benar, Anda salah. Jadi kita lihat dulu, oh berarti seperti ini, seperti itu. Kemudian intinya di komunikasi, ya apapun permasalahan yang ada, dengan komunikasi yang baik, insya Allah akan terselesaikan. Profil Lanjut. guru penggerak membawa perubahan. Guru penggerak majukan pendidikan. Dalam menciptakan budaya positif di sekolah, yaitu pertama disiplin positif. Kemudian dari pengertian disiplin positif ke teori motivasi. Kemudian dari teori motivasi yaitu kebutuhan dasar manusia. Dari kita memahami kebutuhan dasar manusia, kita meyakini nilai-nilai keyakinan sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Kemudian posisi kontrol yang terakhir yaitu segitiga restitusi. Disiplin. Saya mau tanya dulu, apa sih arti disiplin bagi ibu bapak? Raise hand.
tes. Pokoknya untuk anak murid disiplin berpakaian, terus berdoa di dalam kelas. Banyak lah ya, yang gitu. Ada lagi? Disiplin adalah mentaati peraturan yang berlaku. Misalkan disiplin untuk siswa bisa di rumah, misalkan belajar dengan kemudian jadwal kegiatan yang lainnya, misalkan membantu orang tua, kemudian untuk persiapan sekolah. Juga di sekolah ya, berikatnya sudah disampaikan oleh Bu Ade. Juga disiplin di masyarakat. Terima kasih. Kita beri tepuk mantap dulu kali ya. Tepuk mantap. Mantap, mantap. Mantap. Iya, terima kasih Bu Ade dan Bapak yang Yusufi. Disiplin pada diri sendiri, disiplin pada orang lain dan masyarakat. Ya, betul itu disiplin. Saya pun mendengar kata disiplin berarti mentaati peraturan, ya. Menaati peraturan berarti anak tersebut ada rasa terpaksa menaati peraturan. Motivasinya bukan berasal dari diri sendiri karena merasa takut. Kita buka disiplin itu apa? Transformasi ekosistem pendidikan untuk mewujudkan. Ya, disiplin adalah sebuah pendekatan yang mengajarkan tanggung jawab kepada anak dan mengembangkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Disiplin positif fokus pada motivasi internal dan kemampuan mengontrol murid, di mana mereka melakukan disiplin tanpa mengharapkan hadiah atau pujian. Lanjut, Bu Ajeng. Disiplin positif lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Disiplin diri dapat membuat peserta didik memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan karena paksaan atau pujian atau hukuman. Seringkali mendengar kata disiplin, apa yang terlintas dari benak ibu bapak? Hukuman, sanksi, apalagi denda. Nah, hal itu kita akan sama-sama bahas ya, supaya mindset kita berubah dari kata disiplin hukuman, denda, apalagi tadi sanksi, menjadi teori apa tadi? Segitiga restitusi. Nah, ini perbedaannya ibu bapak, hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman ini menyakitkan, membuat anak tidak nyaman pasti. Murid akan tersakiti. Tersakiti di sini, tersakiti dari ucapannya biasanya ya, kamu bandel banget, nakal banget, susah banget dibilangin, suka begitu ya. Jangan begitu waktu dengerin gitu. Kemudian perilaku pasif agresif berlakunya pada saat di sekolah, murid akan membenci. Nah, ini jika guru menerapkan hukuman, ternyata hukuman ini akan menciptakan identitas gagal anak, karena anak merasa tersakiti hatinya. Kemudian konsekuensi itu membawa
identitas sukses. Kalau konsekuensi itu sesuatu harus terjadi. Sesuatu harus terjadi nanti akan menimbulkan motivasi bukan dari dalam diri mereka karena mereka merasa terpaksa, tetapi lebih baik dibanding hukuman. Kemudian konsekuensi juga membuat anak kita tidak nyaman. Restitusi. Nah, restitusi ini membawa identitas sukses untuk anak kita. Restitusi ini pilihan. adalah pemimpin. Restitusi jangka panjang. Mengapa saya bilang jangka panjang? Karena mereka meyakini nilai-nilai kebajikan yang ada di dalam diri mereka sendiri tanpa kita paksa, tanpa kita harus anak-anak harus taati ini ya. Kita beri stimulus mereka agar mereka menyadari. Setelah mereka menyadari, mereka akan termotivasi dalam diri mereka sendiri. Oh, saya tidak boleh melakukan seperti itu. Nanti akan berakibat A, B, C, D. Kemudian masalahnya terpecahkan. Akan membuat anak lebih bertanggung jawab pada diri sendiri. Kemudian fokus kepada pemecahan masalah. Nah, sekarang pilihannya ada di tangan ibu bapak semua. Ibu bapak masih ingin menerapkan hukuman, konsekuensi, atau restitusi? Iya, restitusi. Bisa kita menerapkan restitusi ibu bapak? Iya, kita tinggalkan hukuman itu udah jadul. Bukan lagi zamannya kita memberikan hukuman. Tes. Oke, disiplin. Sedangkan hukuman merupakan tindakan yang hanya fokus pada kesalahan sehingga membuat anak merasa malu. Jadi mau disiplin apa hukuman? Motivasi perilaku manusia. Ibu bapak, pasti kita punya motivasi ya? Iya. Apa motivasi Ibu Yaya dalam bekerja? Semangat berangkat kerja. Supaya tepat waktu. Supaya tidak terlambat. Motivasi Pak Ara dalam bekerja. Motivasi bekerja karena Bapak yang Iya, betul memang. Motivasi itu ada dua ibu bapak ya. Motivasi intrinsik dan ekstrinsik. Intrinsik itu yang datangnya dari kita sendiri. Motivasi ekstrinsik datangnya dari orang lain. Seperti kita, motivasi kita bekerja, ya betul tadi mendapatkan gaji. Yang pertama menghindari ketidaknyamanan. Yang kedua mendapat imbalan atau penghargaan. Yang ketiga menjadi diri mereka sendiri dengan menghargai diri sesuai dengan nilai universal yang mereka percaya. Yang tadi kita sebutkan motivasi yang mana? Pastikan pembelajaran yang berpusat kepada murid serta menjadi teladan agar transformasi ekosistem pendidikan. Mendapat imbalan atau penghargaan.
Motivasi yang sesungguhnya itu apa ya? Motivasi yang sesungguhnya yaitu kesadaran yang ada dari dalam diri sendiri. Kita bekerja, kita melakukan sesuatu, kalau ada motivasi dalam diri sendiri mungkin itu terasa lebih enak, terasa lebih nikmat dibanding kita motivasi dari luar. Mungkin itu. Kasih Bu Sumi. Nah, iya, motivasi kita menjadi guru profesional. Nah, jangan takut karena dipantau oleh ibu kepala sekolah. Aku datang pagi karena ada ibu kepala sekolah. Pulang harus jam 2. Kalau ada ibu kepala sekolah yang dulu, oh masih ada motornya, jangan pulang dulu. Enggak, bukan. Maksudnya bukan. Oh, masih ada ibu kepala sekolah kita bilang. Ternyata motivasi itu tanpa kita melihat ada kepala sekolah maupun tidak, kita harus mendisiplinkan diri kita sendiri. Mau dipuji, mau dihukum, mau disanjung oleh kepala sekolah, tidak ada pengaruhnya apapun terhadap diri kita, karena kita datang pagi karena kita merasa tanggung jawab kepada peserta didik kita, terutama tanggung jawab terhadap diri kita. Sama seperti siswa, kita lihat siswa, kamu rambutnya panjang, nanti ibu potong. Besoknya kita lihat anak udah rambut pendek karena mendapat teguran dari kita. Tanpa ibu sadari, ibu memberikan motivasi ekstrinsik kepada anak. Jadi anak itu tidak sadar, tidak menyadari bahwa kalau sekolah harus rapi, dimulai dari rambut, pakaian, atribut, dan lain-lain. Yang selanjutnya yaitu kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu ada 5 ini Bapak. Kebutuhan dasar manusia, seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya saat itu kita sedang memenuhi salah satu atau lebih dari satu kebutuhan dasar kita. Kita lihat ya, kebutuhan dasar manusia itu apa saja. Yang pertama, menjadi teladan dan agen transformasi ekosistem bertahan hidup. untuk mewujudkan Kita bekerja untuk bertahan hidup. Ya. membawa perubahan. Yang kedua yaitu kasih dan sayang dan rasa diterima. Kita butuh kasih Bu. Anak kita butuh kasih Bu. Murid kita butuh nggak Bu? Iya, murid kita butuh untuk dikasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga yaitu kebutuhan kebebasan. Anak kita juga butuh Bu kebebasan. Yang keempat, kesenangan. Yang kelima, penguasaan. Kita lihat pengertian kebutuhan bertahan hidup atau survival adalah kebutuhan yang bersifat fisiologi untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Kebutuhan biologi sebagai bagian dari proses reproduksi termasuk kebutuhan dasar bertahan hidup. Kemudian yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Kebutuhan untuk diterima. Kebutuhan ini apa ini?
Kebutuhan ini dan 3 kebutuhan berikutnya adalah kebutuhan psikologis, kebutuhan untuk disayangi dan rasa diterima, meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Kebutuhan yang ketiga itu kebutuhan penguasaan, kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi, dan keterampilan kita didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Yang keempat, kebutuhan kebebasan. Kebebasan itu kebutuhan untuk bebas, mandiri, otonomi, memiliki pilihan, dan mampu mengendalikan alur hidup seseorang. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan. Mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba, tidak terlalu terpengaruh oleh orang lain. Yang kelima, itu kebutuhan kesenangan. Kebutuhan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain, tertawa. Bayangkan hidup tanpa kenikmatan apapun betapa menyedihkan. Nah, ini 5 kebutuhan dasar kita dan anak peserta didik kita. Keyakinan kelas atau sekolah yaitu nilai keyakinan, nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk kalimat positif. Nah, sekarang tadi Bu Evi, keyakinan kelas itu kesepakatan antara murid dan guru ya. Betul, itu kesepakatan antara murid dan guru, tetapi dikemas dengan bahasa yang positif. Misalnya apa tuh? Dorong tumbuh kembang murid secara Misalnya keyakinan kelasnya tidak boleh datang terlambat. Apakah itu keyakinan kelas? serta menjadi Nah, kita rubah bahasanya. Bahasanya menjadi seperti apa tuh? Nah, betul, datang tepat waktu. Kemudian dilarang membuang sampah. Nah, bekerja sama menjaga kebersihan. Oke, lanjut. Stop. Ini saya ada langkah-langkah utama dalam menetapkan keyakinan kelas, Ibu Bapak. Ada 6 tahapan. Apakah ini sudah berurut? Apakah ini sudah berurut? Belum, ya. Jika belum, yang mana poin pertama sampai poin ke-6? Berdiskusi, ya.
Nah, ternyata yang pertama yaitu berdiskusi memunculkan aturan yang perlu ditaati warga kelas. Kalau nggak ada peraturannya, tidak ada pemunculannya, apa yang mau kita buat? Ya. Kemudian yang kedua, sudah dimunculkan tidak boleh membuang sampah sembarangan. Nah, tahap yang kedua, mengubah peraturan menjadi kalimat yang lebih positif. Nah, yang tadi kita contohkan, tidak boleh membuang sampah sembarangan, dirubah menjadi kalimat positif menjadi menjaga kebersihan. Yang ketiga, menyarikan peraturan-peraturan menjadi nilai-nilai kebajikan atau keyakinan kelas. Yang keempat, berdiskusi mengenai gambaran perilaku yang mencerminkan keyakinan kelas. Yang kelima, berdiskusi mengenai peran seluruh warga kelas. Yang keenam, meninjau ulang keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Nah, ada 6 tahapan ya. Langkah utama dalam menetapkan keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas itu miskonsepsi kita, terutama saya dahulu, keyakinan kelas itu adalah peraturan apa yang saya buat, anak harus mentaati. Ternyata keyakinan kelas itu anak yang memunculkan sendiri, anak yang merasa tanggung jawab sendiri, sehingga mereka tidak melakukan hal-hal yang melanggar atau buruk. Nah, posisi kontrol restitusi. Lanjut Bu. Kita sebagai guru ada 5 posisi kontrol terhadap murid kita. Yang pertama, penghukum. Iya Pak, iya. Coba kita berkaca pada diri kita sendiri ya. Terkadang dulu itu pernah mendengar tidak mengerjakan PR lari 7 kali putaran lapangan. Ya, itu jadul banget. Itu sebaiknya kita tinggalkan. Yang kemudian pembuat rasa bersalah. Yang ketiga, teman. Nah, teman ini salah satu posisi kontrol favorit, benar gak Bu? Kita memposisikan anak kita sebagai teman kita dengan harapan mereka akan mentaati peraturan. Yang keempat, pemantau. Yang kelima, seorang manajer. Ya, ini saya secara garis besarnya aja ya. Penghukum, seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekankan murid-murid lebih dalam lagi. Selanjutnya yaitu pemantau. Memantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Manajer, posisi terakhir yaitu manajer. Manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid bertanggung jawab atas perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Seorang manajer telah melakukan keterampilan di posisi teman maupun pemantau, dan dengan demikian bisa jadi di waktu-waktu tertentu kembali kepada kedua posisi tersebut bila diperlukan. Namun bila kita menginginkan murid-murid kita menjadi manusia yang merdeka, mandiri dan bertanggung jawab, maka kita perlu mengacu kepada restitusi yang dapat menjadikan murid kita seorang
manajer bagi dirinya sendiri. Nah, ini contoh posisi kontrol sebagai seorang manajer. Guru penggerak, bawa perubahan. Guru penggerak, majukan pendidikan. Guru penggerak, bergerak, menggerakkan. Stop volume. Nah, tadi ketika anak menyebutkan kesalahannya, kita tidak boleh langsung menjudge mereka salah. Kita harus menstabilkan identitas mereka dengan cara oh iya, ibu juga pernah melakukan seperti itu. Jadi supaya mereka tidak down, ya, tidak merasa dipersalahkan. Lanjut belajar. Siap memperbaiki kesalahan Mikel hari ini dengan cara apa, Mikel? Oke, ada lagi. Mungkin ada yang bisa mengingatkan Mikel di rumah? Ada tuh. Oke, mungkin ada lagi temannya yang bisa mengingatkan Mikel? Nanti Mikel akan mencatat dengan kelas dan dibantu diingatkan oleh Mama dan Bella ya. Oke, bisa dimulai kapan, Mikel? Oke, setelah malam ini Mikel ada Mikel sama ibu Mikel ya. Oke, jika Mikel lupa nanti dibantu diingatkan oleh Mama dan temannya ya. Oke, ada lagi Mikel? Ada, kasih atas kerjasamanya Mikel. Nah, itu dia. Tepuk tangan dong untuk kita semua. Nah, memang tidak semua anak bisa memberikan solusi atas dirinya sendiri. Maka dari itu tugas kita menuntun anak menemukan solusi atas permasalahan yang mereka sedang hadapi dengan cara menanamkan nilai-nilai kebajikan sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Iya. Refleksi ibu bapak terhadap kegiatan hari ini. Ibu bapak bisa menuliskan perasaannya ataupun kedepannya akan melakukan seperti apa dan harapannya seperti apa. Boleh dituliskan di sticky note. Satu guru satu sticky note atau kurang? Boleh. Guru penggerak, bawa perubahan. Guru penggerak, majukan pendidikan. Guru penggerak, bergerak. Pasti kan punya perasaan dong. Ya, punya perasaan apa yang dirasakan pada kegiatan hari ini dan harapannya akan seperti apa. Yuk kita sama-sama tulis di sticky note. Ibu kepala sekolah mungkin. Ibu kepala sekolah.
Ya, mungkin ada yang ingin mewakili? Bapak. Untuk masukan yang sangat berharga sekali nanti untuk diterapkan ke kelasnya masing-masing. Terima kasih Pak Ara, bisa saya ambil. Oke, Bu Yaya. Perasaan saya ikut kegiatan ini sangat senang sekali karena dengan kegiatan ini saya akan melaksanakan kegiatan restitusi positif yang restitusi positif yang akan mengubah gaya lama saya menjadi gaya yang baru. Gaya yang lama saya buang dengan gaya yang baru. Terima kasih. Oke, kelompok ini katanya coba Bu Nur Hayati coba. Gak apa-apa sambil. Perasaan saya sangat senang sekali karena mendapat ilmu dalam budaya positif di sekolah. Terima kasih. Terima kasih atas refleksinya Ibu Bapak. Oh, Ibu Kepala Sekolah. Terima kasih Ibu Kepala Sekolah. Nah, terima kasih Bu Eka. Di hari ini ya kita sama-sama dapat ilmu yang baru, dapat pencerahan yang baru tentang budaya positif. Harapan saya semoga saya pribadi dan Bapak Ibu guru di sekolah dapat mengaplikasikannya kepada anak-anak. Tidak cukup hanya di sekolah, mungkin dalam kehidupan sehari-hari. Karena semua orang pasti ingin diperlakukan dengan baik, ya. Tidak diperlakukan sebagai orang yang bersalah atau sebagai apa ya? Intinya kita selalu bersikap baik sesuai dengan budaya positif ini dimanapun kita berada. Ya, mungkin itu aja. Jadi kesimpulannya adalah restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Restitusi memperbaiki hubungan. Restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah kepada kelompoknya. Restitusi fokus pada solusi. Restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Yuk kita sama-sama menerapkan restitusi kepada peserta didik kita, baik di kelas maupun di satuan pendidikan, dan diaplikasikan di kehidupan nyata. Semangat Ibu Bapak! Semangat! Oke, terima kasih telah mendengarkan pemaparan saya mengenai disiplin positif. Semoga kita sama-sama menjadi pribadi pembelajar dan pembelajar sepanjang hayat. Semoga kita menjadi guru yang lebih baik lagi ke depannya dan lebih dicintai serta dirindukan oleh anak-anak peserta didik kita. Semangat Ibu Bapak! Iya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Sudah sarapan tadi di rumah? Ya. Hari ini Bu Eka akan mengajak kalian membuat kesepakatan
tidak? Tentang keseimbangan kelas dengan keyakinan kelas. Guru penggerak adalah pemimpin Sama pembelajaran tidak? yang mendorong Sama. murid secara Berarti holistik, kenapa keyakinan dan kelas? proaktif dan mengembangkan pendidik lainnya untuk mengimplementasikan pembelajaran yang berpusat kepada murid serta menjadi Kalau pelaku kalian agent meyakini transformasi nilai-nilai pendidikan. kebajikan Untuk sesuai dengan profil profil pelajar Pancasila, pelajar kalian akan Pancasila. merasa tanggung Guru penggerak jawab terhadap penggerak maju diri sendiri dan lingkungan sekitar. Sekarang Bu Eka tanya dulu, kalian ingin kelas yang seperti apa? Terus disiplin, bertanggung jawab. Nah, kita akan membuat kesepakatan kelas atau keyakinan kelas. Tadi kan tidak boleh membawa apa tadi? Tidak boleh membawa handphone. Itu contoh kesepakatan kelas atau bukan? Kita ubah kalimatnya menjadi kalimat positif. Jadi tidak boleh membawa HP. Kita ubah menjadi apa ya? Tidak. Menggunakan handphone. Boleh bawa handphone memang di dalam kelas. Tidak. Jadi dirubah menjadi apa? Menggunakan handphone jika diperlukan. Apalagi contohnya? Tadi tidak boleh berbicara kasar, betul. Dirubah menjadi kalimat positif jadi apa ya? Berbicara sopan, good job. Sekarang Bu Eka mau kalian tuliskan apa yang kalian ingini untuk kelas kita. Tuliskan di sticky note. Nanti tempel di warnanya mau beda-beda kak? Baik, kalau begini warna apa? Ya, tulis dulu. Ini mau apa? Guru penggerak adalah pemimpin pembelajaran yang mendorong tumbuh kembang murid secara holistik, aktif dan proaktif, mengembangkan pendidik lainnya untuk mengimplementasikan pembelajaran yang berpusat kepada murid serta menjadi teladan agen transformasi ekosistem pendidikan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Guru penggerak membawa perubahan. Guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak tergerak, bergerak, menggerakkan. Menggerakkan semua, mewujudkan generasi emas. Kami guru penggerak.
proaktif dan mengembangkan pendidik lainnya untuk mengimplementasikan pembelajaran yang berpusat kepada murid serta menjadi teladan dan agen transformasi ekosistem pendidikan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Guru penggerak membawa perubahan. Guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak tergerak, bergerak, menggerakkan. Selalu bergerak, aksi nyata menggerakkan semua, mewujudkan generasi emas. Kami guru penggerak, kita akan menghamba pada anak Indonesia, mewujudkan semua generasi emas untuk bangsa Indonesia. Satu cita, selamat dan bahagia anak bangsa. Bergerak siap berinovasi. Terus, tidak boleh mengerjakan PR di kelas. Ialah wahai ibu. Tidak boleh mengerjakan PR di kelas. Kalimat positifnya menjadi apa? Adalah pemimpin pembelajaran, mendorong tumbuh kembang murid secara holistik, aktif, dan proaktif.